Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, para thalabah dan para ikhwan dan akhwat sekalian, jamaah kajian Pesantren Islam Darul Rasyid yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla masih berikan kepada kita semua. Dengan segala nikmat dari Allah, kita bisa berkumpul pada malam hari ini di rumah Allah yang mulia untuk bersama-sama duduk bermajelis ilmu, mempelajari sebagian perkara agama kita yang kita niatkan duduk di majelis ini untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang setiap pagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amal yang diterima berkaitan dengan rezeki yang baik. Dan rezeki yang baik berkaitan dengan ilmu syar'i yang dengannya seorang bisa mengetahui apakah rezeki yang dia dapatkan adalah rezeki yang baik atau rezeki yang tidak baik. Maka ilmu adalah masdar, sumber dari segala kebaikan, kebaikan duniawi dan kebaikan akhirat. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan dia mendapat kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Dijadikan paham mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu semua kalau seseorang memiliki ilmu. Oleh karena itu, majelis kita bukan majelis biasa, majelis yang dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala,
yang para malaikat mendoakan orang yang di majlis tersebut dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memuliakan majlis yang kita sekarang ada di dalamnya. Saya perhatikan sebagian santri masih sibuk dengan obrolannya, seakan-akan tidak ada waktu lagi untuk ngobrol kecuali di majelis. Ini bukan adab dalam majelis ilmu. Duduk dengarkan. Antum tahu ada malaikat yang mendoakan kita, mendoakan rahmat dan ampunan dari Allah untuk kita, orang yang di majelis ilmu. Bisa jadi apa yang antum dengarkan sekarang akan bermanfaat nanti 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang. Jadi para ulama itu tidak bosan untuk belajar dan benar-benar belajar, sungguh-sungguh belajar. Ya, karena mereka ingin mendapatkan manfaat. Dan manfaat itu bisa jadi tidak didapatkan langsung pada hari ini, tapi nanti didapatkan pada saat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, kita merasakan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Entah 6 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau mungkin 20 tahun lagi. Oleh karena itu, ikhwani fillah, para talib sekalian rahmati Allah azza wajalla, ketika kita menghormati, memuliakan majelis ilmu, ini adalah bagian daripada memuliakan ilmu. Dan salah satu sebab mendapatkan keberkahan, ya, keberkahan dalam ilmu. Apa yang kita pelajari menjadi berkah, manfaat untuk kita maupun untuk orang lain. Tapi jika kita tidak menghargai ilmu, tidak memuliakan ilmu, tidak memuliakan majelis ilmu, maka bagaimana akan didapatkan keberkahan itu? Bagaimana keberkahan akan didapat ketika seorang tidak menghargai apa yang dia cari, tidak menghormati apa yang dia cari? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini insyaallah taala akan melanjutkan materi kita yang telah kita bahas sebelumnya terkait dengan macam-macam syirik besar dan syirik kecil. Sebagaimana kita jelaskan pada kajian yang lalu, bahwasanya syirik itu ada dua macam, syirkul akbar dan syirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Dan kita belum sebutkan perbedaan secara mendetail, secara rinci, apa perbedaan antara syirkul akbar, syirik besar, dan syirik kecil. Namun kita bahas kemarin terkait dengan beberapa jenis, beberapa macam syirik yang termasuk dari syirkul akbar. Baik. Siapa yang bisa mengulang? Apa saja contoh yang kita sebutkan kemarin, macam yang termasuk syirkul akbar. Kita sebutkan ya dari kitab guru kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, yang ingin menjawab silakan angkat tangan. Sebutkan 4 macam, kita sebutkan 4 kemarin, 4 macam syirkul akbar yang kita pelajari. Fadhal. Masya Allah, barakallahu fiik. Jawabannya benar. Ya. Dobitnya dobit kitab. Ya, dobtul kitab. Ya. Ini pentingnya mencatat. Udah tidak dobtul sadri, tidak dobtul kitab. Apa yang diandalkan? Ya. Barakallahu fiik. Ya, ingatkan Ustaz hadiahnya insyaallah.
Kita pelajari kemarin 4 macam syirkul akbar, syirik besar. Yang pertama syirkul doa, syirik dalam doa, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syirkun niyah wal qasd wal iradah. Syirik dalam niat, tujuan dan keinginan. Bagaimana penjelasannya kemarin? Yaitu seorang yang 100% niat dia dalam melakukan sebuah ibadah adalah untuk tujuan duniawi. Sama sekali nggak ada niat untuk dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namanya syirkun niyah wal qasdi wal iradah. Syirik dalam niat, dalam tujuan dan keinginan. Yang ketiga adalah syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan, yaitu mentaati selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang menyelisihi syariat Allah. Contoh, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah haramkan tapi sama dia halalkan. Khamr misalkan, Allah haramkan jelas. Qimar, perjudian, atau maisir. Keduanya perkara yang jelas dalam Al-Quran, teksnya, nasnya menunjukkan keharaman khamr dan minuman keras. Lalu ketika ada seorang pemimpin, ya, pemimpin agama atau pemimpin yang lain, mengatakan khamr sekarang halal. Kalau niatnya minum khamr untuk menghangatkan badan, maka khamrnya menjadi halal. Terus diikuti karena ada tokoh tadi yang menghalalkan khamr, katanya khamr halal. Kalau niatnya apa? Niatnya untuk menghangatkan badan misalkan, atau kalau niatnya untuk menambah semangat kerja, ya, maka khamr jadi halal. Padahal Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Apa kata Allah? Sungguhnya khamr, perjudian dan patung-patung berhala itu adalah rijsun, najis, haram. Min amali syaitan, di antara perbuatan syaitan. Kok ini ada tokoh mengatakan boleh kalau tujuannya baik, tujuannya menghangatkan badan atau tujuannya menambah semangat kerja. Kok diikuti fatwanya? Itu namanya syirkut ta'ah, syirik bentuknya ketaatan. Dan ini yang ada pada orang-orang Nasara, sebagaimana hadis yang kita pelajari kemarin, ketika Nabi yang mulia, ketika Allah Ta'ala turunkan, ya, firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam, ya, mereka menjadikan, ya, tokoh agama, orang-orang pintar dan para pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Datang seorang sahabat yang dahulunya orang Nasrani, lalu mengatakan, wahai Rasulullah, kami dulu tidak menyembah mereka. Maka Nabi mengatakan, bukankah dahulu mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian mengikuti mereka menghalalkannya?
Itulah kesyirikan, ya, mereka. Bentuk menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah, mentaati tokoh-tokoh agama dalam perkara yang jelas haramnya, tapi dijadikan halal. Dia mengatakan halal, kok diikuti? Itu namanya syirkut ta'ah. Ya, pernah saya kisahkan kemarin, ada contoh, ya, seorang pemimpin negara, sebuah negara Arab di Timur Tengah, ya, pernah memerintahkan, melarang rakyatnya untuk berpuasa Ramadan. Ini pimpinan ini ngakunya Muslim di negara Arab yang mayoritas penduduknya Muslim. Dia mengatakan, ya, tidak boleh sekarang puasa Ramadan, tidak usah puasa Ramadan, karena akan mengurangi kinerja karyawan, kinerja pegawai, dan mengurangi penghasilan masyarakat. Ya, ini sedang kuat-kuatnya tokoh ini. Kemudian besoknya, ya, salah seorang ulama yang terkenal di negeri tersebut langsung nongol di televisi. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, fahuwa kafirun, maka dia kafir, bukan muslim. Ya, maka besoknya presiden tersebut minta maaf, ya, tidak jadi melarang puasa. Ini masya Allah, ya, seorang ulama yang punya karisma, ya, tidak takut mengatakan kebenaran di hadapan penguasa, dan itu min afdolil jihad, termasuk jihad yang paling afdol. Al-qaulul haq, mengucapkan kalimat yang hak amama sultanin jair, di hadapan sultan, pemimpin yang zalim. Tidak semua orang mampu seperti itu. Tapi bukan mengajak rakyat untuk berontak, tidak, hanya menjelaskan bahwasanya itu mungkar. Dan ini sikap Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika sultan atau khalifah zaman itu memaksa rakyat untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk. Yang tidak mau mengatakan maka ditangkap, imma dibunuh atau dipenjara, dihukum. Maka sebagian ulama takut dengan pedang, akhirnya terpaksa mengatakan Al-Quran makhluk dengan lisannya, tapi hatinya tidak. Dan mereka dapat uzur, ya, karena nyawa, ya, dipaksa. Ada sebagian ulama yang benar-benar melawan, ya, karena itu adalah akidah yang kufur. Di antara mereka Imam Ahlus Sunnah, Nasirus Sunnah, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Al-Quranu kalamullah, Al-Quran adalah kalamnya Allah, sifatnya Allah, bukan makhluk. Maka ditangkap, ya, dipenjara belasan tahun, berganti, tangkap, keluar, tangkap lagi, ditangkap, disiksa, dicambuk dengan sangat dahsyat, sampai rawi menceritakan kalau cambuk itu dicambuk kepada gajah, pingsan gajah. Saking apa? Banyaknya cambukan yang diberikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk mempertahankan kebenaran. Al-Quran kalamullah wa laysa makhluk. Al-Quran kalamullah, firman Allah, sifatnya Allah, dan bukan makhluk. Ya. Tapi tidak mengajak rakyat untuk berontak kepada pemerintah, karena beliau masih meyakini khalifah itu masih muslim. Dia mengatakan itu karena ada syubhat. Dia tidak tahu mana yang benar. Dia hanya dibisikin oleh orang-orang
yang membawa syubhat sehingga termakan syubhat tersebut, maka itu bukan kekufuran, ada penghalang, yaitu syubhat. Namun tetap kemungkaran adalah kemungkaran yang diingkari. Ya. Artinya ini pembagiannya atau jenis yang ketiga dari syirik akbar, yaitu syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Mentaati seorang tokoh ya dalam perkara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, syirkul mahabbah, syirik dalam mahabbah, kecintaan. Itu kecintaan yang wajib. Kita bagi kemarin kecintaan ada 3 macam. Apa saja kecintaan itu? Yang pertama, mahabbatun wajibah, kecintaan yang wajib. Itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, ya, kerendahan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mahabbatun apa kemarin? Syirkiyatun, mahabbah yang syirik. Mahabbatun syirkiyatun, mahabbah kecintaan yang syirik. Itu lawan dari yang pertama. Ketika kecintaan itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang mengandung makna ketundukan, kepatuhan, dan mendahulukan apa yang dicintai dibandingkan selainnya. Ya, dan ini yang Allah taala sebutkan tentang orang-orang musyrik. Ya. Dalam firman-Nya, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka cintai, ya, sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi cintanya itu harusnya untuk Allah, tapi mereka berikan cinta itu kepada selain Allah. Ini cinta yang syirik. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, lebih besar cinta mereka kepada Allah dibandingkan, ini tafsirnya, dibandingkan kecintaan orang musyrik kepada sesembahan mereka. Jadi cinta yang bernilai ibadah, cinta yang dibangun di atas ketundukan, kepatuhan, kerendahan diri, dan mendahulukan yang dicintai dibandingkan yang lainnya. Cinta yang ketiga, jenis cinta yang ketiga, mahabbatun tabi'iyah, cinta yang tabi'i, ya, sesuai dengan fitrah atau tabiat manusia. Seperti yang kita bahas kemarin, cinta seorang kepada istrinya, kepada bapaknya, ibunya, kepada anaknya, ya, kepada hartanya. Ini cinta yang tabi'i. Pada asalnya tidak masalah. Yang penting tidak sampai menjadikannya lebih dicintai dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ikhwani fillah hafizakumullah pembahasan kita pada kajian yang kemarin. Ya, bagi yang ingin murojaah bisa dilihat rekamannya ya di channel YouTube Pesantren Islam Darul Rasyid. Kemudian sekarang kita bahas jenis syirik yang kedua, yaitu syirkul asghar, syirik kecil. Dikatakan syirik kecil bukan menunjukkan dia perkara yang remeh, bukan perkara yang nggak masalah, bukan. Bahkan dia adalah dosa besar yang lebih besar dari semua dosa besar selain syirik akbar. Dosa besar langsung di bawah syirkul akbar, di bawahnya langsung syirkul asghar. Syirik apa? Kecil. Dibagi ada syirik besar, syirik kecil, ya, terkait dengan konsekuensi dari pembagian itu sendiri. Bukan dari oh ini besar berbahaya, oh ini kecil tidak berbahaya. Bukan seperti itu. Tapi
dilihat dari konsekuensi yang berbeda antara syirik besar dan syirik kecil. Kita akan sebutkan nanti insyaallah perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Apa itu syirik kecil atau syirkul asghar? Kullu ma atlaqa alaihi syar'u wasfa syirki lakinnahu la yukhriju minal millah. Syirkul asghar adalah apa saja yang disebut dalam syariat sebagai syirik, namun dia tidak mengeluarkan dari Islam. Apa saja yang disebut dalam syariat sebagai syirik, namun tidak mengeluarkan dia dari Islam. Berkata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah, wa amma syirkul asghar, adapun syirik kecil, fahuwa jami'ul aqwal wal af'al, dia adalah semua ucapan dan perbuatan allati yutawassalu biha ila syirki, semua ucapan dan perbuatan yang dapat mengantarkan kepada syirik besar. Dia ini belum sampai syirik besar, tapi sebagai wasilah, sebagai perantara yang ujung-ujungnya nanti kembali kepada syirkul akbar, syirik besar. Kal ghuluwi fil makhluk alladzi la yablughu rutbatal ibadah, seperti hulu, melampaui batas di dalam menghormati, memuliakan sebagian makhluk selama belum sampai derajat ibadah. Kal halifi bi ghairillah, seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Wa kayasirir riya, seperti riya yang sedikit, dan semacamnya. Dari dua definisi ini kita bisa mengambil faedah bahwa syirkul asghar itu, syirik kecil itu adalah apa yang disebut dalam dalil, ya, Al-Quran maupun As-Sunnah sebagai syirik, namun dia tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Atau yang kedua, syirik asghar adalah semua sarana, semua ucapan perbuatan yang menjadi sarana menuju syirik besar. Itu syirikul apa? Syirkul asghar. Kemudian hukum syirik kecil atau syirkul asghar. Yang pertama, asyirkul asghar min akbaril kabair ba'da syirkil akbar. Syirik kecil adalah dosa besar yang paling besar setelah syirik besar. Jadi yang pertama apa? Syirkul akbar, syirik besar. Di bawahnya syirkul asghar, syirik kecil. Jadi semua amalan yang termasuk syirik kecil itu di bawah syirkul besar dalam dosanya. Baik. Lalu apa saja perbedaan antara syirkul akbar dan syirkul asghar? Syirik besar dan syirik kecil ini, karena ada perbedaan ini, maka dibagi oleh para ulama. Ya, dan ini insaf. Insaf itu adil, jadi tidak disamaratakan. Begitu. Termasuk
ya pernah saya singgung kalau tidak salah, tidak boleh menyebut syirik kepada sesuatu yang bukan syirik. Sesuatu yang mohon maaf mungkin sampai derajat bid'ah saja, tidak sampai derajat syirik, maka tidak boleh dikatakan itu syirik. Sebaliknya yang memang termasuk syirik, ya jangan dikatakan bukan syirik. Itu namanya insaf, adil, pas, tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Termasuk membahas ini, membagi ada syirik besar, ada syirik kecil. Maka kalau ada orang yang mengatakan itu ya salafi, kenapa suka mensyirik-syirikkan amalan? Dikatakan, ya kalau amalan itu memang syirik, maka mau dikatakan apa? Kalau bukan syirik. Tapi Ahlussunnah tidak akan mengatakan sebuah amalan itu syirik, ya, jika memang itu bukan syirik. Kalau bukan syirik, ya nggak akan dikatakan itu syirik. Kecuali orang yang memang nggak tahu, ya, belum belajar, dia kira itu syirik, ternyata bukan syirik. Ya mungkin ada yang seperti itu. Tapi kalau Ahlussunnah yang sudah belajar, punya ilmu, maka nggak akan mengatakan ini syirik, padahal itu bukan syirik. Itu namanya insaf. Kalau dikatakan ini syirik, nah masuk yang mana? Apakah syirik besar atau syirik kecil? Karena perbedaan antara keduanya sangat jauh sekali. Yang pertama, di antara perbedaan syirik besar dan syirik kecil, bahwa syirik besar atau syirkul akbar membatalkan keislaman seseorang dan membatalkan tauhidnya. Itu syirkul akbar. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah dalam dakwah mereka, sebagaimana ini amanah para ulama dari zaman ke zaman, memprioritaskan dakwah itu untuk menjelaskan tauhid dan menjelaskan syirik kepada masyarakat, agar diketahui dan tidak mendekat kepada syirik, karena konsekuensinya itu sangat besar. Jadi syirkul akbar yang pertama termasuk pembatal keislaman dan pembatal tauhid, kalimat la ilaha illallah yang telah dia ucapkan. Adapun syirkul asghar, syirik kecil, dia tidak membatalkan keislaman, juga tidak membatalkan tauhid, namun mengurangi kesempurnaan iman, mengurangi kesempurnaan tauhid. Jadi pelaku syirkul asghar enggak dikatakan dia keluar dari Islam, tidak boleh. Sebab tidak sampai mengeluarkan dari Islam dan tidak menghilangkan tauhid yang telah dia miliki, namun mengurangi kesempurnaannya. Nah, itu yang pertama. Jadi orang yang berbuat syirik, syiriknya ini syirik kecil, misalkan riya, ya, maka dia tidak dikatakan orang yang keluar dari Islam, kafir, ya boleh. Tapi dia pelaku maksiat, ya, dan mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Tidak kita katakan dia orang yang kehilangan tauhidnya, tidak. Baik. Yang kedua, perbedaan yang kedua, syirkul akbar, syirik besar,
menghapuskan semua amal, menghapuskan semua amalan. Adapun syirik kecil atau syirkul asghar, menghapuskan amal yang sedang dilakukan, menghapuskan amal yang sedang dilakukan. Misalkan tadi ya, riya. Kita akan bahas nanti tentang masalah riya. Orang yang melakukan riya berarti melakukan syirik kecil. Kalau itu dalam sholat, orang sholat isya, ya dia niatnya lillah, tapi ya dibagus-bagusin sholatnya karena ada calon mertua misalkan, ya, oh ada bapak calon, ya, dibagus-bagusin sholatnya supaya apa? Diterima lamarannya ya oleh calon mertuanya. Ini sholatnya lillah pada awalnya, tapi dimasuki riya. Maka kalau sampai berakhir sholat dia masih begitu, ya, maka amal sholatnya itu gugur, tidak dapat pahala dari Allah. Tapi tidak berpengaruh dengan ibadah yang lain. Tidak sholat maghrib tadi misalnya, ya, pas tidak ada calon mertuanya, tidak berpengaruh dengan baca Qur'annya, dzikirnya, ya. Kalau yang lain ikhlas maka diterima oleh Allah. Yang gugur dari amalnya hanya amal yang mengikutinya, yang sedang dia lakukan. Tapi kalau syirkul akbar, syirik besar, itu menghapuskan semua amalan. Menghapuskan semua amalan. Sholat yang dia lakukan tadi atau ibadah yang lain. Maka ini kita bilang tadi, yang pertama, ya, syirkul akbar bisa mengeluarkan orang dari Islam. Ya sekalian, kalau saya mengatakan seperti ini, bahas hukum begini, ini hukum secara umum, bahwa ancamannya itu begitu, bukan dipraktekkan langsung kepada setiap personal. Itu takfir muayyan, ya, mengkafirkan personal tertentu itu lebih sulit lagi, dan itu bukan tugas kita. Dan tidak usah sibukkan diri untuk apa? Takfir, mengkafirkan fulan. Habis semua nanti orang. Tinggal siapa? Tinggal dia sendiri. Kita bahas hukum umum. Ancamannya begitu. Syirik besar, yang pertama menghapuskan semua amalan, yang mengeluarkan dari Islam. Yang kedua menghapuskan semua amalan. Karena tadi mengeluarkan dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak, hanya menghapuskan dosa yang sedang dia lakukan. Yang ketiga, pelaku syirik besar jika meninggal dan tidak bertaubat, maka dikhawatirkan meninggal di atas kesyirikan dan kekufuran. Ini syirkul akbar, syirik besar. Sedangkan syirkul asghar, syirik kecil, kalau orang melakukan syirik kecil meninggal tapi belum taubat dari syirik kecilnya, maka dia meninggal di atas Islam, Muslim, namun membawa dosa besar. Nah,
ada pertanyaan. Apakah dosa besar berupa syirik ini akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana dosa besar yang lain selain syirik? Kan dosa besar banyak. Berjudi itu dosa besar, minum khamar itu dosa besar, dan seterusnya. Apakah dosa besar syirik kecil ini diampuni sebagaimana dosa yang lain? Apakah dia di bawah masyiahnya Allah Subhanahu wa taala? Ada khilaf di antara para ulama ya, terkait dengan hukum orang yang meninggal membawa dosa kecil, syirik kecil tapi belum taubat. Dia kan dosa besar, tapi tidak sama dengan dosa besar yang lain. Sebagian ulama mengatakan dia akan diampuni sebagaimana dosa besar yang lainnya, idza sya'allah, jika Allah menginginkan. Jadi di bawah masyiah Allah. Pendapat yang kedua yang dirojikan di sini oleh guru kami, ya, Syekh Abdul Qadir At-Ta'sufi, hafizahullah, dia termasuk dosa yang tidak Allah ampuni. Jadi tidak di bawah masyiah. Sehingga meskipun dia muslim, masuk neraka akan disiksa dengan sebab dosanya tersebut, namun nanti pada akhirnya akan kembali ke surga. Ya, bisa dipahami, Pak? Allah mengatakan dalam Quran Karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ada dosa syirik, ada dosa besar yang lain. Kalau syiriknya syirkul akbar, jelas ancamannya apa? Tidak Allah ampuni sama sekali dan tidak keluar dari neraka. Tapi kalau syiriknya syirik kecil, ini yang tadi kita sebut ada khilaf, ada beda pendapat. Tapi yang dikuatkan oleh guru kami, Syekh Abdul Qadir At-Ta'sufi, hafizahullah, ya, yang rajih tidak diampuni, tapi juga nanti tidak kekal di neraka, sebab dia meninggal sebagai seorang muslim. Jadi sama seperti dosa besar yang lain, dimasukkan dalam neraka, disiksa sebatas waktu yang Allah Azza wa Jalla tentukan, nanti pada akhirnya akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada memang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka meskipun dia muslim, tapi tidak untuk selamanya. Yang kekal di neraka itu hanya orang-orang kafir. Maka dia khawatirkan orang yang meninggal membawa syirikul akbar, syirik besar, meninggal di atas kekufuran. Maka kita belajar ya kelas kalian, ya, kita belajar supaya tahu dan bisa menghindari ya syirkul akbar dan syirkul asghar. Yang keempat, ini yang berkaitan dengan yang ketiga tadi, atau yang ketiga ya, perbedaan yang ketiga, yang keempat yang keempat, bahwa syirik akbar atau syirik besar, pelakunya tidak akan keluar dari neraka, khalidun mukhalladun finnar. Sedangkan pelaku syirkul asghar atau syirik kecil, kalau masuk neraka maka dia tidak kekal di dalam neraka. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kemudian kita sekarang lanjutkan kepada beberapa macam syirik kecil di dalam kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah mengatakan, syirik kecil itu ada dua macam. Yang pertama,
syirik zahir, syirik yang nampak. Yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Ucapannya terdengar, perbuatannya terlihat, jadi nampak. Misalnya al-halifu bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. Orang sumpah itu pakai apa? Omongan. Dan omongan itu terdengar, maka dikatakan nampak. Orang mengatakan misalnya, demi Allah, demi Rasulullah. Ya. Ada nggak yang bilang begitu, Pak? Nah, ya kawan, ada nggak? Saking sungguh-sungguhnya dia bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah, untuk bertaukid, menguatkan sumpahnya. Dia kira begitu. Yang pertama benar, demi Allah, benar, tauhid itu. Yang kedua salah, demi Rasulullah, bersumpah demi Rasulullah, bersumpah dengan selain Allah. Dan ini adalah syirik, tapi syirkul asghar. Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka telah melakukan perbuatan kufur atau melakukan perbuatan syirik. Nah, kita kembali kepada definisi syirik asghar tadi. Apa saja yang dalam nas Al-Quran atau hadis disebut syirik tapi tidak mengeluarkan dari Islam, maka dia adalah syirkul asghar. Dan gak ada ulama mengatakan yang bersumpah dengan selain nama Allah itu kafir, murtad. Tidak ada. Sebab semua memahami ini adalah syirkul asghar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi gak boleh bersumpah. Kita semua cinta kepada Rasulullah SAW. Kita semua mengagungkan Rasulullah SAW. Kita semua meyakini bahwasanya beliau itu berbeda dengan semua manusia yang ada. Beliau adalah sayyidu waladi Adam, pimpinannya semua umat manusia. Dari Adam sampai yang terakhir, pimpinan mereka Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Setinggi apapun derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau bersumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah. Ya. Ka'bah kan mulia, benar. Ka'bah kan terhormat, benar. Tapi tidak boleh bersumpah dengan menyebut Ka'bah. Bersumpah hanya boleh dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak-anak muda ya, lagi menggoda, mengatakan demi cinta kita. Oh, syirik itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Ya, demi cinta kita, gitu kan. Udah syirik, bohong lagi. Boleh. Itu syirkul asghar. Apa maksudnya syirik asghar? Tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dosa besar. Baik. Kemudian contoh yang lain, mengucapkan Masya Allah
wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah artinya apa yang Allah kehendaki, wa dan syi'ta kamu kehendaki. Dalam bahasa Arab wawu itu disebut huruf athof, ya. Dan ya, dalam konteks ini Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah dan kamu kehendaki, seakan-akan ada penyetaraan antara kehendak kamu dengan kehendak Allah. Paham, santri? Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah dan kamu kehendaki. Seakan-akan di sini apa ada apa tadi? Penyetaraan, setara antara kehendak kamu dan kehendak Allah. Dan itu dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau perintahkan kita untuk mengganti wawunya dengan huruf ataf yang lain, summa. Summa. Masya Allah summa syi'ta. Summa artinya lalu atau kemudian, menunjukkan adanya urutan. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, summa, lalu kamu kehendaki. Yang pertama itu yang masyiahnya Allah, lalu masyiah kamu sebagai seorang hamba. Ini dalam sumpah. Ya, kalau kita sepertinya jarang menggunakan sumpah yang seperti ini, atau ya Masya Allah wasyita. Kita nggak tahu apa itu artinya wasyita. Ya, apalagi disuruh ganti summa syita, nggak tahu juga summa itu artinya apa. Kalau kita insya Allah rata-rata ya, kebanyakan kita ya Masya Allah gitu saja ya. Tapi kalau orang Arab ada ya begitu, maka itu dilarang. Kenapa dilarang? Seakan-akan menyetarakan antara masyiah hamba dengan masyiah kehendaknya Allah. Padahal tidak demikian. Yang benar, Masya Allah thumma syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan lalu kamu kehendaki. Jadi kehendak manusia itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya kehendak, punya iradah, akan tetapi iradah dan masyiahnya hamba di bawah masyiah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jenis yang kedua, ini saya ringkas. Dari syirik asghar adalah syirkul khafi. Khafi artinya tersembunyi. Jenis yang pertama tadi apa? Zahir. Syirkun zahir. Syirik yang nampak. Itu syirik kecil yang nampak dalam ucapan atau perbuatan. Yang kedua, syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi, yang tidak nampak, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat. Seperti riya. Riya itu ingin dipuji orang, dilihat oleh orang lain lalu dipuji. Sum'ah,
Sum'ah itu ingin dipuji dengan didengar. Dia berbagus suara ngajinya supaya ingin didengar oleh orang-orang. Oh, suaranya bagus, Masya Allah. Nah, itu namanya sum'ah. Dan itu ya syirik yang khafi, yang tersembunyi. Lalu selain riya dan sum'ah, masuk ke dalamnya al-amalu li iradatid dunya, beramal untuk keinginan duniawi. Ya, dia tidak ingin mendapatkan pujian orang, tapi ingin dapat keuntungan duniawi dengan amalnya. Ya. Namun tidak 100% niat dia untuk keuntungan duniawi. Gitu ya. Kalau 100% niat dia untuk keuntungan duniawi, masuknya ke dalam yang tadi sudah kita bahas di awal, syirkul akbar. Syirkun niyah wal qasdi wal iradah. Syirik dalam niat, tujuan dan keinginan. Jika 100% murni, belas tidak ada niat, dapat pahala dari Allah ibadahnya. Ya. Itu syirik akbar. Tapi kalau campur seperti tadi, ya, dia niat awalnya ikhlas lillahi ta'ala, tapi dicampur dengan keinginan duniawi untuk mendapatkan harta dengan ibadahnya tersebut, dicampur, ya, maka masuk ke dalam syirik asghar dalam niat dan keinginan. Baik. Ada banyak contoh, ya. Ada 7 atau 8 contoh amalan yang termasuk daripada syirkul asghar. Ada 8 sampel. Ada 9 contoh amalan-amalan yang termasuk ke dalam syirku al-asghar, syirik kecil. Yang pertama riya, yang kedua sum'ah, yang ketiga adalah iradatul insan bi'amalihi dunya, seorang beramal dengan keinginan duniawi, bukan dapat pujian tapi perkara duniawi berupa harta benda. Kemudian al-istisqa bin nujum, menyandarkan hujan kepada bintang tertentu, sumpah dengan nama selain Allah, mengucapkan masya Allah wa syi'ta, kita sudah sebutkan 2 contoh tadi. Kemudian ruqyah ghair syar'iyyah, ruqyah yang tidak syar'i. Kemudian tamaim, ya, atau sesuatu yang diikat, jadikan gelang atau kalung untuk tolak bala, ya, jimat, ya, namanya jimat. Kemudian tatoyur, meyakini sial atau baiknya dengan sesuatu, ya, yang pernah kita singgung dulu, ada asalnya dengan melihat burung. Kalau sekarang tatoyur tambah modern, ya, dengan beragam jenisnya. Insyaallah ta'ala kita akan rinci satu persatu contoh-contoh ini untuk kita pelajari lebih dalam, agar semakin paham kita apa yang termasuk daripada syirkul asghar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari kesyirikan yang nampak maupun yang tersembunyi, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik
untuk bisa senantiasa ikhlas dalam setiap amal ibadah kita, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian ikhwan fillah, kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء